Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azmi Azhar. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Mekatronika, yaitu pembuatan elektropneumatik dengan menggunakan aplikasi software bernama FluidSim dan rangkaian kabel dengan menggunakan aplikasi Tinkercad. Langsung saja ke proyek yang pertama, yaitu pembuatan pneumatik dengan FluidSim. Di sini saya langsung saja menjelaskan cara kerjanya. Seperti halnya yang ada di soal UAS Mekatronika, cara kerjanya itu pada saat sensor aktif, aktuator A akan mulai maju, kemudian diikuti oleh aktuator B yang ikut maju juga. Setelah aktuator B maju, aktuator A akan mulai mundur atau kembali ke posisi semula, dan diikuti oleh aktuator B kembali ke posisi semula atau mundur. Untuk kekuatannya, untuk kekuatan penggerak silindernya, di sini adalah menggunakan udara atau angin. Jadi semakin banyak angin yang masuk ke katup pengontrol ini, maka semakin cepat pergerakan silindernya. Tetapi di sini saya menggunakan 15% persentase udara yang masuk atau untuk kekuatan penggerak silindernya, agar pergerakan silinder tidak terlalu cepat dan dapat saya pahami lebih mudah. Selanjutnya di sini juga saya mencantumkan komponen-komponen yang saya gunakan dalam merancang pneumatik ini, agar dapat lebih mudah dipahami dan lebih mudah tahu komponen apa saja yang digunakan. Di sini yaitu komponen double action cylinder. Saya menggunakan 2 buah double action cylinder. Kemudian katup pengontrol searah, 4 katup pengontrol searah. Di sini ada 4. Dan katup pneumatik 5/3 jalan. Nah, saya menggunakan 2. Setelah merancang pneumatik ini, kemudian saya akan lanjut membuat leader diagram untuk menjelaskan aliran kelistrikan pada proyek pneumatik di atas. Agar tidak memakan waktu, langsung saja saya menjelaskan cara kerjanya dan arah aliran pada leader diagram ini, agar tidak membuang-buang waktu. Di sini saya menggunakan tombol atau pass button sebagai pengganti sensor. Jadi pada saat tombol pass button ditekan, maka aliran listrik akan mengalir ke relay untuk silinder 1. Kemudian pada relay silinder 1 akan menghubungkan ke baris 6 menuju switch K1 dan dilanjut lagi ke solenoid 2. Setelah silinder 1 mulai maju, kemudian dilanjut lagi ke silinder 2 akan maju. Di sini pada silinder 2 akan diikuti oleh baris ketiga. Aliran listrik akan mengalir ke switch A0, kemudian mengalir lagi ke relay K2 untuk silinder 2. Setelah itu akan dilanjut lagi ke baris ke-7 dan mengalir ke switch K2 dan lanjut lagi ke solenoid 4 di sini. Kemudian setelah silinder 2 atau silinder B maju, maka silinder A akan mundur. Pada silinder A, aliran kelistrikannya berada pada baris 4. Pada baris 4 akan teralir aliran listrik ke arah switch B0, kemudian dilanjut lagi ke relay K3. Kemudian relay K3 akan menghubungkan ke baris 8 yang terhubung dengan switch K3. Kemudian setelah switch K3 terhubung, maka aliran listrik akan menuju ke solenoid 1. Setelah silinder A mulai mundur, dilanjut lagi ke silinder 2 akan mundur. Pada silinder 2 berada pada baris 5. Pada aliran listriknya akan terhubung ke A1
switch A1, kemudian switch A1 akan lanjut lagi mengalirkan listrik ke relay K4. Kemudian pada K4 akan mengalirkan listrik ke baris 9 yang menghubungkan dengan switch K4 dan dilanjut lagi ke solenoid 3. Jadi kurang lebih seperti itu rangkaiannya. Di sini saya tidak menggunakan buzzer karena saya sudah merancang mencoba menggunakan buzzer tetapi tidak berhasil. Kita mulai saja simulasinya untuk mengecek apakah leader diagram ini dan project pneumatik itu berhasil dengan baik atau tidak. Saya akan mengecilkan terlebih dahulu. Jadi pada saat pas button ditekan, maka secara berurutan akan kembali ke posisi semula, yaitu 5 dan 9. Saya akan mengulangi lagi. Jadi pada leader diagram, untuk menggerakkan silinder A1, silinder 1 agar maju, aliran listrik akan terhubung dari baris pertama ke baris 6, kemudian akan dilanjut lagi ke silinder 2 atau silinder B akan ikut maju juga. Aliran listrik akan terhubung yang berada pada baris ketiga dan baris ke-8, baris ke-7. Setelah itu silinder A akan mulai mundur atau kembali ke posisi semula, berada pada aliran listrik baris ke-4 dan baris ke-8. Kemudian terakhir pada silinder B saat kembali ke posisi semula itu berada pada baris ke-5 dan baris ke-9. Jadi seperti itu kurang lebih. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian kabel dengan menggunakan aplikasi Tinkercad dan membuat source code untuk rangkaian project ini.